Perkenalkan, nama saya Vitalis Tobing dengan NPM 41922100018 dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan saya tentang mata kuliah pengantar manajemen mutu. Mungkin gak terlalu banyak juga yang saya tahu ya di sini, tapi setidaknya saya sedikit memahami ya. Kita lanjut slide selanjutnya. Di sini itu ada pendahuluan. Mungkin di pendahuluan ini saya tidak membacakan ya. Kita langsung masuk lagi ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu kita bisa lihat sendiri apa sih gitu pengantar manajemen mutu ini. Di sini ada pentingnya kontrol kualitas dan jaminan kualitas dalam proyek konstruksi. Tujuan presentasi menjelaskan perbedaan dan hubungan antara KIA dan KIC. Mungkin di sini kita ngejelasinnya yang KIC dulu ya. Definisi quality control atau QC. Quality control Nah, di sini quality control ini atau QC serangkaian tindakan untuk memastikan produk atau layanan sesuai standar kualitas. Fokus pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional. Terus kita lanjut ke karakteristik QC. Karakteristik QC ini kayak pengajuan produk sistematis untuk memverifikasi kepatuhan inspeksi. Terus lanjut lagi ke inspeksi cermat terhadap produk sebelum pengiriman tindakan perbaikan maksudnya. Terus identifikasi penyebab masalah dan perbaikan yang diperlukan. Nah, itu tadi tentang QC ya, quality control. Di sini udah ada juga definisi quality controlnya sama karakteristiknya. Nah, kita lanjut yang ke QA-nya. Nah, di sini itu ada QA, yang dimana definisi quality asuransi. Nah, quality asuransi ini proses sistematis untuk memastikan seluruh proses dari produser seluruh proses dari prosedur mencapai kualitas yang diharapkan. Sama fokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Nah, di sini tadi kan udah kita jelasin definisi quality asuransi ya. Terus kita masuk ke karakteristik QA-nya. Perencanaan kualitas. Nah, perencanaan kualitas ini ada lagi di bawahnya. Kayak penetapan standar kualitas dan identifikasi risiko. Terus ada audit dan pemantauan. Terus ada lagi audit teratur untuk memastikan kepatuhan. Terus itu pengembangan keterampilan. Terus ada lagi pelatihan dan peningkatan kompetisi tim. Nah, di sini itu kurang lebih ya sama-sama penting gitu buat dikonstruksi. Nah, ini seputar QA. Terus kita lanjut ke perbedaan utama antara QA dan QC. Nah, kita lihat dulu yang QC, identifikasi dan perbaikan kegagalan. Yang QA, pencegahan masalah kualitas. Beda-beda. Terus waktu pelaksanaannya, kayak QC setelah produk selesai. Kalau QA itu seluruh siklus proyek tujuan. Yang QA itu seluruh siklus proyek. Jadi
Kayak Kice ini itu tuh gimana ya? Setelah produk selesai baru dia mulai. Tapi kalau Kia dari semua pelaksanaannya dari awal sampai akhir itu dia mengikuti. Terus tujuannya, kalau Kice itu memastikan produk sesuai standar. Kalau Kia memastikan proses memenuhi standar. Nah, di mana yang Kice ini memastikan produk standar ini sesuai SNI gitu produknya. Iya, sedangkan yang di Kia memastikan proses memenuhi standar pembuatannya, SNI prosesnya gitu. Nah, kita lanjut. Di sini kan udah selesai tentang perbedaan utama antara Kice dan Kia ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ini manfaat Kia dalam konstruksi. Di sini ada 12 manfaat Kia gitu. Yang pertama itu kayak peningkatan kontrol kualitas, terus lanjut ke identifikasi masalah sebelum menjadi besar, terus lanjut lagi manajemen proyek yang lebih baik, terus ada perencanaan dan pendokumentasian yang seksama, terus ada pengurangan biaya dan pengerjaan ulang, terus mengurangi kebutuhan dan pekerjaan ulang dan pemborosan. Terus ada lagi peningkatan kepatuhan terhadap standar, terus memaksimalkan risiko masalah hukum, terus lanjut ke peningkatan kepuasan pelanggan, terus ada juga proyek berkualitas tinggi yang memenuhi harapan, peningkatan keselamatan, terus yang terakhir itu mematuhi standar keselamatan untuk mencegah kecelakaan. Jadi ini sebenarnya Kia ini kita tuh harus sesuai SNI banget gitu. Sesuai SNI yang ada di konstruksi gitu. Nah, ini itu kan udah selesai di manfaat Kia gitu dalam konstruksi. Kita lanjut ke selanjutnya itu struktur Kia atau KIC dalam organisasi proyek. Nah, organisasi Kia C proyek. Yang pertama itu pasti ada pimpinan ya, yang dimana disebut Pimpro gitu. Terus di bawahnya Pimpro itu kayak yang ngejalaninnya lah, manajer. Di bawahnya itu ada manajer engineer. Nah, manajer engineer ini dibagi lagi menjadi dua gitu. Ada manajer konstruksi sama manajer pengadaan. Terus di bawah manajer itu ada kepala QA dan QC. Nah, ini dibagi dua juga. Ada engineer sipil sama engineer listrik. Maaf. Kalau Pimpro itu di bawahnya itu ada manajer konstruksi sama manajer pengadaan. Terus kalau Pimpro terus ada manajer konstruksi sama manajer pengadaan. Terus di bawahnya Pimpro itu ada manajer engineer. Nah, kita lanjut lagi berarti ke kepala QC. Kepala QC itu ada di bawahnya itu ada investor, terus ada QA dan administrasi, terus ada kalibrasi, terus ada internal audit. Nah, di sini nih strukturnya udah jelas gitu. Tinggal kita lihat lagi, kita analisis sendiri gitu, gimana sih strukturnya itu. Kan udah tertera di sini, tinggal kita yang jalanin sebenarnya. Nah, terus kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu dari saya. Kia dan Kice adalah dua aspek penting dalam memastikan kualitas dalam proyek konstruksi. Terus implementasi yang baik dari Kia dan Kice dapat meningkatkan efisien, kepuasan pelanggan, dan keselamatan. Intinya setiap kita mengerjakan proyek ya sebenarnya harus sesuai SNI aja. Kalau sesuai SNI mah sama sekat 3 pasti proyeknya berjalan dengan lancar dan memenuhi syarat semuanya gitu. Terus
Nah, sekian pemahaman saya tentang materi Q C dan QA. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.